Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Elvina dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 1 akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah studi hadis berikut. Jelaskan pembagian hadis secara kuantitas dan kualitas. Nah, pembagian hadis secara kuantitas ini merupakan hadis yang dilihat dari jumlah rawi yang meriwayatkan suatu hadis. Nah, secara kuantitas hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, yang dimana hadis ini bersambung dan sanadnya tidak ada yang terputus. Dan hadis ini juga diriwayatkan dari berbagai tingkatan. Misalnya gini, dari rawi yang pertama yaitu para sahabat, turun ke tabi'in, turun lagi ke tabi'in sampai ke penulis hadis. Nah, dari penjelasan tadi masuklah kita ke ciri-cirinya. Ciri-ciri dari hadis mutawatir sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan panca indera. Maksudnya penangkapan dari panca indera, di mana rawi yang meriwayatkan suatu hadis harus mendengar atau melihat langsung hadis itu diriwayatkan, bukan dari hasil pemikiran si perawi. Dan yang kedua yaitu jumlah periwayat harus sesuai dengan kuantitas tertentu, di mana periwayat ini harus bersepakat untuk tidak berdusta dalam meriwayatkan suatu hadis. Nah, para ulama masih berselisih pendapat atau berbeda pendapat tentang jumlah periwayat yang meriwayatkan hadis. Namun ada kesepakatan, yaitu mulai dari 4 orang sampai ke 300 orang yang meriwayatkan suatu hadis dalam hadis mutawatir. Namun hadis mutawatir ini memiliki makna yang lain. Maksudnya gini, hadis mutawatir ini harus meyakinkan si penerima hadis bahwasanya hadis itu memang benar-benar didapat dari sumber yang terpercaya atau sumbernya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang selanjutnya, hadis mutawatir ini harus ada kesinambungan antara periwayat yang satu dengan riwayat seterusnya. Nah, jika kita mendengar hadis tersebut adalah hadis dari mutawatir, maka kita wajib untuk meyakini dengan yakin, mengamalkan isinya, serta tidak ada keraguan di dalam melaksanakan hadis mutawatir tersebut. Dan hadis mutawatir ini terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan juga maknawi, di mana hadis mutawatir lafzi merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, yang dimana susunan redaksinya dan maknanya itu berhubungan antara periwayat yang satu dengan periwayat yang lainnya. Dan masuklah kita yang kedua, yaitu hadis mutawatir maknawi, di mana hadis mutawatir ini merupakan hadis yang lafaz dan artinya itu berbeda antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lainnya, tetapi dalam unsur makna mereka sama. Dan masuklah kita sekarang ke hadis ahad. Yang sebelumnya kita menjelaskan tentang hadis mutawatir, nah sekarang kita masuk ke hadis ahad. Hadis ahad ini secara bahasa artinya satu, secara istilah yaitu riwayat yang disampaikan oleh satu orang saja, yang dimana hadis ahad ini menyandarkan langsung dengan segala sesuatu, baik perkataan, perbuatan atau perilaku dari Nabi Muhammad SAW, baik beliau sebelum diangkatnya menjadi Rasul ataupun sesudahnya diangkat menjadi Rasul. Nah, hadis ahad ini merupakan hadis yang dimana periwayatannya itu tidak mencapai persyaratan dari hadis mutawatir. Begitu juga dari hadis ahad ini terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, yang ketiga hadis gharib.
Hadis masyhur ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih, yang dimana hadis ini tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam hadis mutawatir. Nah, suatu hadis dikatakan hadis masyhur apabila dia tuh sudah tersebar luas di kalangan masyarakat tertentu. Dan hadis masyhur ini merupakan hadis yang pemilihannya bukan dari kriterianya, melainkan dari sifat yang sudah membaur, yang sudah populer di kalangan masyarakat menurut para ulama ataupun masyarakat tertentu. Dan masuklah kita ke hadis aziz. Hadis aziz itu apa sih? Hadis aziz itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh yang periwayatannya minimal 2 sanad atau lebih, yang dimana perawi dengan perawi yang berbeda. 2 sanad atau lebih dengan perawi yang berbeda. Dan masuk kita ke hadis gharib. Hadis gharib ini merupakan hadis yang dimana periwayatannya tuh yang dilakukan oleh satu orang rawi, yang dilakukan secara menyendiri. Dan itulah tadi penjelasan tentang pembagian hadis secara kuantitas. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembagian hadis secara kualitas, gimana terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, saya bakal menjelaskan hadis sahih. Apa sih hadis sahih itu? Hadis sahih merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang amanah atau orang yang dapat dipercaya, dan tidak ada keraguan kepada orang tersebut. Nah, definisi dari para ulama adalah hadis sahih itu merupakan hadis yang sanadnya bersambung, di mana perawinya itu merupakan orang yang adil, yang jujur, tidak berilat, dan tidak bersyadz. Masuklah kita ke dalam ciri-ciri hadis sahih. Hadis sahih itu memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama yaitu para periwayat harus terkenal dengan keadilan, kejujuran, dimana kuat baik agamanya dan kuat hafalannya. Yang kedua yaitu periwayat itu terdiri dari orang-orang yang terkenal dengan orang yang adil serta dobit. Yang ketiga, periwayat yang terdekat haruslah sezaman, dan lain sebagainya. Nah, masuklah kita lagi ke tadi kan ciri, sekarang kita bakal masuk ke syarat dari hadis sahih. Syarat hadis sahih ini sanad harus bersambung. Habis itu sanad harus bersambung. Yang kedua, perawi harus adil, perawi harus jujur, tidak boleh syadz, dan tidak boleh ilat. Maksud dari syadz ini tidak boleh janggal dalam periwayatannya, dan dalam berilat itu tidak boleh ada yang cacat hadisnya. Nah, itulah tadi ciri dan syaratnya. Masuklah kita ke pembagian dari hadis sahih. Hadis sahih ini terbagi menjadi 2, yaitu hadis sahih li zati, yaitu hadis yang dimana memiliki kelima syarat yang tadi. Dan yang kedua itu hadis li ghairi. Dan setelah hadis sahih, masuklah kita ke hadis hasan. Hadis hasan ini merupakan hadis yang secara bahasa memiliki arti yang sama dengan kata al-husna atau mengikuti kata al-husna, yang artinya adalah cantik. Dan menurut ulama, hadis hasan ini merupakan hadis yang sanadnya tidak mungkin berdusta, dan tidak adanya syadz dalam periwayatan atau tidak adanya kejanggalan dalam periwayatan. Nah, hadis hasan ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, li zati dan juga li ghairi, di mana hadis hasan li zati ini merupakan hadis yang memenuhi syarat dari hadis hasan, dan hadis li ghairi ini merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat dari hadis hasan tersebut. Next, masuklah kita ke dalam hadis dhaif.
Hadis dhaif merupakan hadis yang dimana hadis itu tidak memuat sifat-sifat dari hadis yang sebelumnya, yaitu hadis hasan dan hadis sahih. Nah, ada pembagian hadis menurut klasifikasi hadis dhaif. Nah, klasifikasi hadis dhaif ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tidak tersambungnya suatu sanad. Yang kedua, tidak adanya syarat yang adil. Yang ketiga, tidak adanya kedobitan atau hafalannya itu. Yang keempat, yaitu adanya kejanggalan dan kecacatan. Yang kelima, dhaif secara matan. Itulah tadi penjelasan tentang pembagian hadis secara kuantitas dan kualitas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Saya akan membacakan hadis tentang Islam manakah yang paling baik. Dengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Amr bin Khalid qala haddasana Laits an Yazid an Abi Khair an Abdillah bin Amri radhiyallahu anhuma. Inna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayu islami khair? Qala tat'imut ta'ama wa taqra as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang artinya, Umar bin Khalid telah menceritakan suatu hadis kepadaku. Beliau berkata, Al-Laits telah menceritakan satu hadis kepadaku dari Yazid, dari Abu Khair, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Islam manakah yang paling baik? Lalu beliau menjawab, memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Hadis riwayat dari Bukhari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sanad? Nah, sanad itu yang menceritakan orangnya. Contohnya yang Umar bin Khalid, dari Al-Laits, dari Yazid, dari Abu Khair, dan dari Umar, dari Abdullah bin Umar. Nah, itulah yang disebut dengan sanad. Baiklah, saya akan membahas pertanyaan yang ketiga, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah ini lahir di Mekah pada bulan Syawal tahun ke-9 sebelum Hijriah, yang bertepatan dengan bulan Juli tahun 614 Masehi. Nah, beliau ini merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq dan juga Ummu Ruman, yang dimana beliau merupakan keturunan dari suku yang ada di Arab yang terpandang di Bani Quraisy. Nah, suku ini adalah suku Taim, Bani Taim, yang beliau dapat dari ayahnya yaitu Abu Bakar, dan Bani Kinanah yang beliau dapat dari ibundanya yaitu Ummu Ruman. Nah, Bani Taim sendiri merupakan bani yang terkenal karena kedermawanannya dan suka menolong, yang dimana dalam sejarah sudah dikatakan bahwa Aisyah sendiri merupakan sosok yang suka menolong, dermawan, serta cerdas dalam berbagai hal. Makanya dari tokoh para hadis, Aisyah merupakan sosok tokoh hadis yang banyak mengumpulkan riwayat-riwayat yang didapatnya langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena kecerdasan dan kekuatan hafalan dari beliau. Cerdasannya ini melingkup berbagai keilmuan. Contohnya ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu kedokteran, ilmu sastra, dan juga ilmu hadis. Nah, karena kita di sini membahas tentang ilmu hadis, nah Aisyah sendiri belajar ilmu hadis langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang dimana ia mendengar langsung hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan jika beliau tidak memahami suatu hadis, maka ia akan bertanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah
wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah diangkat oleh umat Islam sebagai referensi dari ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hadis, yang dimana banyak rawi atau penghafal hadis yang datang untuk menyetorkan hafalan kepada Aisyah. Kualitas kebenaran dari Aisyah sudah sangat terjamin karena dari ingatannya yang kuat dan penghafalannya yang kuat, makanya Aisyah banyak meriwayatkan ribuan hadis, yang dimana beliau merupakan tokoh hadis yang paling pertama meriwayatkan banyak hadis, yaitu 5.363 riwayat. Hadis itu disusul oleh Abu Hurairah, dan selebihnya dilanjutkan oleh periwayat yang lainnya. Nah, itulah sejarah singkat yang dapat saya sampaikan mengenai tokoh hadis, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Selamat menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.